Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, kita masih ada dalam pembahasan tafsir pajak kita. Kali ini kita masih mengupas pajak penghasilan yang sampai hari ini kita baru menyelesaikan pasal 6 ya. Baru mulai ya, bukan menyelesaikan ya. Nah, pasal 6 ayat 1 sudah kita bahas ya kemarin ya di sesi yang sebelumnya, di rekaman sebelumnya. Pasal 6 ayat 1 mengatur apa? Mengatur biaya-biaya yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan ya, atau deductible expenses yang bisa dikurangkan ya. Lalu kali ini kita akan membahas tentang pasal 6 ayat 2 ya. Setelah kita hitung nih biaya-biayanya, ternyata ada kerugian. Bagaimana treatment atas kerugian yang diperoleh tahun ini misalnya ya. Oke, kita kupas ya. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan, setelah dikurangi dengan biaya, masih muncul kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan, dapat dikurangkan ya dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun ya. Misalnya begini ya, kita di sini ada tahun 2019 misalnya, kita punya penghasilan misalnya P gitu ya, saya singkat P saja. Penghasilan misalnya 100 miliar. Nah, kita punya biaya-biaya misalnya 120 miliar. Maka di sini akan timbul apa? Timbul rugi, R ya, kerugian ya. Rugi, ini saya tulis rugi saja ya. Rugi itu tandanya dalam kurung ya, minus, rugi ini. Nah, di tahun 2019 ini ya, katakanlah tidak ada koreksi fiskal lah, tidak ada koreksi biaya, semuanya untuk pasal 6 ayat 1 deductible semuanya ya, karena kita fokusnya pada bagaimana treatment atas kerugian. Maka kalau SPT kita itu rugi, PPh-nya 0, tidak ada PPh-nya, rugi, pajak penghasilan, pajak yang dihitung dari penghasilan. Kalau nggak ada penghasilannya, kalau nggak ada untungnya, kalau nggak ada ruginya, ya jangan bayar pajak ya. Maka tahun 2019 ini kita nggak usah bayar pajak. Terus bagaimana treatment 20 miliar yang rugi ini? Nah, kerugian ini itu bisa dikompensasikan ya. Bisa digunakan untuk mengurangi penghasilan tahun berikutnya. Gimana caranya? Misalnya nih, 2020 misalnya ya. Penghasilannya total penjualannya 150 miliar. Ya. Lalu biaya-biayanya 110 miliar misalnya. Atau saya tuliskan misalnya jangan 110 ya, 140 miliar. Nah, ini. Maka di sini akan ada laba ya. Laba gitu ya. Labanya berapa? Labanya 10. Laba 10. Tahun lalu ruginya 20, nggak bayar pajak. Tahun ini ya laba 10 nih. Ini harusnya ada PPh-nya nih, harusnya bayar pajak dia. Tarif 22% kali 10 miliar. Kena 22,2 miliar harusnya. Tetapi dengan adanya kerugian ini, pasal 6 ayat 2 ini mengatur, menjamin bahwa kerugian ini bisa dikurangkan di sini. Bisa dikurangi sebesar laba yang diperoleh tahun berikutnya ya, sehingga penghasilan kena pajaknya 19 itu kalau rugi itu PKP-nya 0, penghasilan atau dasar pengenaan pajaknya 0. 2020 PKP-nya juga 0, karena 10 laba ini mendapat bantuan, mendapat kontribusi rugi 10 miliar ya, maka PKP-nya 0, PPh-nya pun juga 0 ya. Lalu kita masih punya nih stok atau sisa kerugian, saldo kerugian 20 baru dipakai 10, masih punya 10 untuk nanti mengurangi penghasilan tahun berikutnya. Kita lihat nih tahun 2021 ya, karena pandemi misalnya omsetnya turun nih 80 ya, biayanya
85. Di sini kita rugi 5 nih. Nah, rugi 5 ini PKP-nya juga 0, pajaknya juga 0. Kalau rugi 5 nggak usah kita menggunakan atau meminta bantuan dari saldonya atau sisa kerugian tahun sebelumnya, ya. Karena dengan rugi itu tahun ini nggak usah bayar pajak juga, ya. Lalu tahun 2022 misalnya, ya, naik lagi omsetnya, lalu kita ada untung nih, ada untung misalnya 20 miliar, untung 20 miliar, harusnya bayar pajak 22% kali 20 miliar, ya, tahun 2022 misalnya, ya. Tarif tahun itu sudah turun, ya, menjadi 20%, ya. Oke. Kita fokus di kerugian, ya. Nah, 20 ini sebelum dipajaki dia bisa teriak nih, minta tolong nih. Tahun kemarin kamu kan masih punya saldo rugi. Saldo ruginya yang 10 tadi bisa dikurangkan di sini. Saldo 10. Lalu tahun 2021 punya kerugian lagi. Ini juga bisa dikurangkan, ya. Sehingga PKP-nya di sini jadi 5, ya. Nah, pajaknya tinggal kita kalikan dengan tarifnya, ya. Tarifnya 20% tahun 2022 kali 5. Maka tahun ini kita bayar 1 miliar, ya. Nah, inilah penggunaan dari kerugian-kerugian tahun sebelumnya yang ternyata bisa memberikan kemanfaatan buat keuntungan tahun berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu ada rugi usahanya, jangan ditangisi, ya. Karena ini adalah berkah, ya, untuk tahun berikutnya. Ya, secara pajak ini adalah berkah, ya. Kenapa? Bisa mengurangi pajak tahun-tahun berikutnya, bahkan bisa dipakai sampai 5 tahun ke depan, maksimal 5 tahun. Kalau rugi tersisa di 5 tahun, tahun ke-6 masih ada kerugian, maka tahun ke-6 itu hangus, ya. Ini jaminannya bahwa kalau kita rugi tahun ini, tahun depan itu bisa mengurangi pajak-pajak kita, ya. Demikian tentang pasal 6 ayat 2 tentang kompensasi kerugian, ya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.